Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi bersama Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semester 1 semua jurusan. Bab yang akan dibahas yaitu mengenai statistik pertemuan yang ke-6. Pokok bahasan yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan dan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, simpangan baku. Jangkauan dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil atau R dilambangkan dan dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Q3 dikurangi Q2. Q3 dikurangi Q1. Setengah dari jangkauan antar kuartil disebut simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil dengan lambang QD. QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1, tutup kurung ya. Nilai 1,5 kali dari jangkauan antar kuartil disebut langkah, dilambangkan L. L sama dengan 3/2 R, ya, jangkauan kuartil maksudnya R itu, sama dengan 3/2 dikalikan Q3 dikurangi Q1. Dalam data ada ukuran yang letaknya satu langkah di bawah Q1 yang dinamakan pagar dalam. Ada pula ukuran yang letaknya satu langkah di atas Q3 yang dinamakan pagar luar, sehingga pagar dalam sama dengan Q1 dikurangi L, pagar luar sama dengan Q3 ditambah L. Untuk ukuran data yang besarnya kurang dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar disebut pencilan. Nah, untuk lebih mengenal materi ini atau jangkauan dan simpangan kuartil, kalian belajar melalui contoh ya. Diberikan contoh data sebagai berikut ya. Ini ada datanya. Kalian kelompokkan dulu datanya menurut tabel frekuensi ya. Baru kalian menentukan Q1, Q2, Q3. Itu yang disuruh ya. B jangkauan antar kuartil, B, C simpangan kuartil, D langkah, E pagar dalam, F pagar luar, G pencilan ya. Jawab yang A ya. Data diurutkan sebagai berikut. Ternyata data yang di situ sudah urut ya. Hanya yang 84,81 itu dibalik itu. Hanya itu aja yang gak urut ya. Setelah itu kita mencari Q2. Itu datanya ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 ya. Ada 30 data, tengah-tengahnya kan 15, data 15 karena datanya genap ya, berarti data ke-15 ditambah 16 dikalikan setengah ya, berarti data ke-64 plus data ke-15 itu 64, data ke-16 itu 65, kita jumlahkan dikalikan setengah, hasilnya adalah 64,5. Sedangkan Q1-nya itu sama dengan data ke-8 ya. Jadi 15 kalau dibagi 2 itu kan 7,5 lah. Setengah itu kan data ke-8 ya. Data ke-8 sama dengan 51 dan Q3-nya adalah ternyata data ke-23 ya. Itu adalah 78. Kita mencari B jangkauan antar kuartil, B adalah Q3 dikurangi Q1. Jadi 78 dikurangi 51 sama dengan 27. Yang C simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Setengah dikali 27 sama dengan 13,5. Sedangkan yang D adalah langkah 3/2 R atau sama dengan 3/2 dikali
27 sama dengan 40,5. Kalau nggak jelas japri bulika ya. Yang E yaitu pagar dalam. Rumusnya sama dengan Q1 dikurangi L. Sama dengan 51 dikurangi 40,5 sama dengan 10,5. Sedangkan pagar luarnya sama dengan Q3 ditambah L. Berarti 78 ditambah 40,5 sama dengan 118,5. G tidak memiliki pencilan karena tidak ada datum yang di bawah pagar dalam dan di atas pagar luar. Simpangan rata-rata ragam dan simpangan baku data tunggal. Untuk data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan rataan hitung X simpangan rata-rata data tersebut adalah sebagai berikut. SR ya. Simpangan ragam sama dengan 1/n sigma n di mana X sama dengan 1 XI dikurangi X ya dengan N banyaknya data. Ragam atau variasi data tersebut adalah sebagai berikut. S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan 1/n sigma N dan I sama dengan 1 dan seterusnya ya. Di mana X1 dikurangi rata-rata X itu ya. Tutup kurung pangkat 2 ya. Simpangan baku data tersebut adalah sebagai berikut. S gitu ya. Akar S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan akar 1/n sigma N, atasnya N ya, atasnya sigma, jumlah. Sigma itu artinya jumlah ya. I sama dengan 1 di mana X1 dikurangi rata-rata X tutup kurung pangkat 2 gitu ya. Contoh, diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tentukan simpangan rata-rata, B, ragam, C, simpangan baku. A, kita mencari rata-rata dari data itu ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 dibagi banyaknya data. Yaitu 7 banyaknya data ya, sama dengan 42/7, sama dengan 6 sigma atau jumlah. Di situ kan N-nya ada 7 banyaknya data, di mana XI sama dengan 1, X1 dikurangi rata-rata X pangkat 2. Di situ ada tanda kurung, bukan kurung ya, tapi harga mutlak. Harga mutlak itu apabila hasilnya negatif tetap menjadi positif. Oke, paham ya anak-anak harga mutlak. Jadi di sini data yang ke satu kan 2, dikurangi rata-rata X-nya kan 6, ditambah terus ya 4, dikurangi 6 sampai 10 dikurangi 6 begitu ya. Hasilnya sama dengan 2 dikurangi 6 itu kan negatif 4. Karena ada tanda harga mutlak, enggak ada negatif, semua menjadi positif. Jadi hasilnya 4 ditambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 14. Dari sini enggak jelas, apabila ada yang enggak jelas mengenai contoh soal ini silakan bertanya sama Bu Lika atau kalian japri melalui WA. Jadi SR-nya simpangan rata-ratanya sama dengan 1/n sigma itu ya, masuk rumus itu ya. Setelahnya adalah 1/7 gitu ya, dikali 14 sama dengan 2. Sekarang kita menuju ke contoh soal yang B, yaitu mencari ragamnya. Karena datanya tadi ada 7, I sama dengan 1, jadi data mulai pertama sampai data ke-7 kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi rata-ratanya kan sudah tahu ya 6. Jadi ini bukan sigma ya anak-anak, ini kurung.
Yang tadi kan harga mutlak, yang sekarang tanda kurung. Kalau tanda kurung tetap ya negatif, tetap negatif. Jadi 2 dikurangi 6 adalah negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4, 16. Gitu ya. 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Jadi 16 tambah 4. Sampai dengan terakhir yang hasilnya adalah 42. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus S kuadrat ragam ya. 1/n ini sigma ini rumus ini ya. Jadi karena 1/n-nya 7 dikalikan hasil pengurangan dan pengkuadratan, jadi 1/7 dikali 42 sama dengan 6 untuk ragamnya. Sekarang yang C, yaitu simpangan baku S sama dengan akar S kuadrat, sama dengan S kuadratnya kan sudah diketahui ya tadi 6. Jadi akar 6 sama dengan 2,45. Rata-rata, ragam, dan simpangan baku data berkelompok. Simpangan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. SR sama dengan 1/n sigma, N atas N, ya atasnya sigma N, di mana I sama dengan 1 dan seterusnya, dikali frekuensi I dikalikan harga mutlak XI dikurangi rata-rata X gitu ya, atau kalau ada tanda X, ada tanda garis di atas itu artinya rata-rata ya. Rumus ragam variasi adalah sebagai berikut. S pangkat 2 atau S kuadrat sama dengan 1/n sigma N I sama dengan 1, frekuensi I dikalikan X1 dikurangi rata-rata kuadrat gitu ya, dalam kurung terus dikuadratkan. Rumus simpangan baku adalah sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1/n sigma N I sama dengan 1 dikalikan FI dikalikan dalam kurung XI dikurangi rata-rata tutup kurung kuadrat. Begitu ya Nana. Contoh, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tabel berikut. Kamu lihat labelnya, di sini ada ukuran gitu ya, ukuran 10 sampai 14, banyaknya ada 6. Frekuensi itu adalah banyaknya tiap kelas ya. 15 sampai 19 itu ada 4, 20 sampai 24 itu ada 12, sampai dengan 35 sampai 39 ada 2. Jadi jumlah frekuensinya ada 50. Kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, yaitu sigma N I sama dengan 1, frekuensi 1 dikalikan X1. Tadi frekuensinya, jumlah frekuensinya kan ada 50 ya. 50 dikali data yang ke-1, frekuensi yang ke-1 data tapi frekuensi yang ke-1 yaitu 6. Ya, 50 dikali 6. Titik itu artinya kali ya Nana. Ditambah 50 kali 4, ditambah 50 kali 12, ditambah 50 kali 16, ditambah 50 kali 10, ditambah 50 kali 2. Dibagi banyaknya frekuensi gitu ya, jumlah frekuensi 50. Jadi kalau itu dikalikan semua hasilnya 1230 dibagi 50 hasilnya adalah sama dengan 24,6. Sekarang ukuran data tabel ya, ukuran datanya. Tadi itu kan itu untuk data yang dicari rata-ratanya ya. Sekarang kita untuk menentukan tabelnya yaitu mencari X1, mencari frekuensi 1 kali X1 gitu ya, sampai dengan harga mutlak itu ya, dikalikan harga mutlak, pengurangan harga mutlak X1 sama rata-rata dan perkalian frekuensi sama harga mutlak gitu ya. Ini tabelnya, kalian bisa membaca sendiri tabelnya di situ. Kalau kalian belum jelas dengan tabel ini, kalian tanya Bu Lika. Jadi kalau ini saya lanjutkan aja dulu. F1
kali X1 gitu ya, FI kali XI, itu artinya 12 kali 6, 17 kali 4, 22 kali 12, 27 kali 16 gitu ya. Atau 10 kali 32, 2 kali 37 hasilnya itu. Kalau dijumlahkan 1230. Terus harga mutlak itu kan X1 dikurangi rata-rata. X1-nya tadi kan 6. 6 dikurangi 24,6. Hasilnya kan negatif min 12,6. Tapi masuk ke dalam harga mutlak tidak ada negatif ya. Semua jadi positif. Jadi 68 ya. 68 benar ya frekuensi ya. Itu lanjutannya, sekalian baca sendiri, tentunya kalian sudah tahu. Begitu juga untuk yang kolom yang terakhir itu ya, FI dikalikan XI kali XI dikurangi rata-rata gitu ya. Tadi rata-ratanya kan 24,6. X1-nya 6 dikurangi rata-ratanya dikalikan frekuensinya ya. Hasilnya itu. Kalian coba dulu dengan menggunakan kalkulator benar apa enggak. Kalau enggak benar kalian boleh jabri bulika. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Saya jelaskan mengenai tabel lagi ya. XI itu didapat dari tengah-tengah antara 10 dan 14. Ya, 10, 11, 12, 13, 14. Tengah-tengahnya kan 12. Terus 17 itu didapat dari tengah-tengah dari 15 sampai 19. 15, 16, 17, 18, 19. Tengah-tengahnya kan 17. Seperti itu ya Nana. Saya jelaskan lagi. Sekarang untuk kolom-kolom ini kalian tentunya sudah paham ya. Kalau kalian belum jelas, coba dikalikan dengan menggunakan kalkulator. Itu kan kolom-kolomnya yang bagian atas kan itu kan sudah jelas ya. FI kali XI, jadi data ke 1 kali frekuensi gitu ya. Ya, ya kali frekuensi 1, 12 kali 6, 72, 17 kali 4, 68, begitu ya. Terus untuk XI min dikurangi rata-rata kan gitu ya. XCI-nya kan 12. Rata-ratanya kan tadi 24,6. Jadi hasilnya kan negatif karena sudah di dalam harga mutlak, tentunya harganya hasilnya menjadi positif ya, Anak-anak. Ya, seperti itu ya. Terus untuk kolom yang terakhir itu kan frekuensi dikalikan XI dikurangi rata-rata. XI dikurangi rata-rata 12,6 ya, dikalikan 6 gitu ya, hasilnya 75,6. Coba seperti itu dikalikan, setelahnya dijumlah semuanya hasilnya ya, itu kan ada jumlah. Setelahnya kalian sudah mendapatkan data ini, kalian masuk ke dalam rumus SR ya. Nah itu 1/N, N-nya tadi 50, banyaknya frekuensi, banyaknya data ya. 50 dikalikan 274,4. Itu lihat kolom frekuensi kali XI dikurangi rata-rata itu ya. Hasilnya adalah 5,488. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus ragam ya. Ya, ini ragam. Setelah masuk ke dalam rumus ini itu ya, perhatikan rumusnya ya. Frekuensi dikalikan XI dikurangi rata-rata tutup kurung kuadrat, begitu ya. Frekuensinya kan tadi 6, frekuensi yang satu. Yang ke satu kan 6. Terus 12 dikurangi 24,6 dikuadratkan. Kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu. Dikurangkan baru dikuadratkan terus dikalikan. Begitu ya. Kalau ada tanda kurung itu perkecualian. Jadi kalian harus mengerjakan itu terus dikalikan dengan yang luarnya. Terus 4 itu kalian lihat XI-nya data frekuensi yang kedua. Itu kan 4 ya. Nah, itu terus kamu kalikan ya. Berarti kalikan 17 dikurangi tadi rata-ratanya kan 24,6 dan sampai seterusnya ya. Bulika tidak membicarakan sampai lanjut, kalian tinggal memasukkan data aja dan kalian hitung sehingga hasilnya adalah kalau sudah dikuadratkan dikalikan terus dijumlahkan hasilnya 2 ya, 2
2212 gitu ya. Kita masuk ke dalam rumus seragam S kuadrat gitu ya. Rumusnya kan udah tahu tadi, datanya 1/50 kali 0, 2212. Hasilnya adalah 44,24. Sekarang kita masuk ke dalam simpangan baku atau S. S sama dengan akar S kuadrat ya. S kuadratnya kalian kan udah tahu ya, S kuadrat 44,24. Jadi akar 44,24 itu dihitung dengan menggunakan kalkulator. Sama dengan 6,65. Kalau kalian tidak jelas, japri bulika ya Nana. Setelah diajarkan materi dari awal sampai dengan akhir, ingat ya pesan Ibu Lika, kalian pelajari dengan setiti contoh soalnya. Sekarang kita menginjak latihan soal. Untuk mengerjakan latihan soal ini, tentunya kalian sudah paham dengan contoh soal yang Bu Lika berikan ya. Di sini ada 2 buah latihan soal. Kalian kerjakan, batas waktunya sampai pelajaran matematika selesai atau sampai KBM online selesai, yaitu pukul 12.30 ya. Nah, kalian harus sudah mensetorkan jawaban japri bulika. Oke, sampai di sini materi pelajaran kali ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.